Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, massa dan berat itu sama nggak sih? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas objek IPA dan pengamatannya bagian 3, yaitu tentang besaran pokok. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian 4, yaitu tentang besaran turunan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian besaran turunan, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya, dan melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat pengertian besaran? Iya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran digolongkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Masih ingat pengertian besaran pokok? Iya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Mari kita ingat besaran pokok. Ada berapa ya? Oke, ada 7, yaitu papa mama waktu kuliah sudah juara dan bercahaya, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Baik, sudah ingat semua ya? Oke, kita lanjut. Ya, pada bagian ini kita akan membahas contoh-contoh besaran turunan. Selain ke-7 besaran pokok tadi, besaran lain itu dimasukkan ke dalam besaran turunan. Misalnya luas. Andaikan ada sebuah bujur sangkar atau persegi, maka untuk menghitung luas persegi ini kita harus mengukur panjang sisinya. Kemudian baru kita hitung luasnya dengan menggunakan rumus sisi kali sisi. Sisi ini merupakan besaran pokok panjang. Maka luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Nah, ini kalau bentuk bendanya teratur. Lalu bagaimana ya kalau bentuk bendanya tidak teratur? Daun misalnya. Bagaimana cara menghitung luas daun yang tidak teratur? Nah, ini tantangan untuk kalian. Coba kalian ambil sehelai daun di halaman rumahmu, kemudian kalian hitung luasnya ya. Baik, kita lanjut. Contoh besaran turunan berikutnya ada volume. Kita ambil misalkan ada sebuah balok. Untuk menghitung volume balok ini kita harus melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi, baru kita hitung volumenya dengan menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi, dimana P ini panjang, L ini juga termasuk besaran pokok panjang, T ini tinggi juga termasuk besaran pokok panjang, maka ketiganya ini merupakan besaran pokok panjang. Artinya volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Ini kalau bendanya teratur. Lalu bagaimana kalau volume bendanya tidak teratur ya? Kita hitung bagaimana? Misalkan ada batu. Nah, jadi untuk menghitung volume batu, kita dapat menggunakan air yang diisikan pada gelas ukur. Misalkan di sini di bagian kiri ada 50 ml air.
Setelah kita masukkan batu ke dalam air itu, maka volumenya menjadi 100 ml. Maka kita dapat menghitung volume batu itu sendiri, yaitu volume air akhir dikurangi volume air awal. Volume air akhir ini 100 ml ya, dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml. Mililiter itu sama dengan cm kubik. Maka volume batu itu 50 cm kubik. Ini cara pertama. Kita bisa juga menggunakan cara lain, misalkan dengan menggunakan gelas berpancuran yang ada pancurannya. Kita isi penuh air, kemudian kita masukkan batu ke dalamnya. Maka hasilnya akan ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu kita ukur menggunakan gelas ukur. Maka volume batu itu sama dengan volume air yang tumpah. Artinya volume batu dari gambar itu 9 ml sama dengan 9 cm kubik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, lanjut. Besaran turun berikutnya adalah konsentrasi larutan. Misalkan kita mau melarutkan gula ataupun garam ke dalam air, maka kita dapat menghitung berapa konsentrasi larutan tersebut. Caranya bagaimana? Menggunakan rumus K sama dengan massa per larut dibagi volume pelarut. K ini adalah simbol untuk konsentrasi larutan. Massa terlarut ini adalah massa dari, misalkan kita masukkan gula ya massa dari gula, kita masukkan garam ya massa dari garam. Kemudian volume pelarut ini adalah volume dari, misalkan di sini gambarnya air ya, berarti volume air yang digunakan untuk melarutkan gula atau garam tadi. Nah, di sini kita dapatkan besaran pokok massa. Kemudian volume itu tadi berasal dari besaran pokok panjang. Maka konsentrasi larutan ini diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Contoh soalnya, misalkan di sini kita mau melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Maka konsentrasi larutan yang kita buat adalah 20 gram per 2 liter. Hasilnya 10 gram per liter. Begitu ya. Baik, berikutnya laju pertumbuhan. Kita juga dapat menghitung laju pertumbuhan tanaman loh. Ya, dengan cara membandingkan pertambahan tinggi dan selang waktu. Pertambahan tinggi ini merupakan besaran pokok panjang, sedangkan selang waktu jelas ini besaran pokok waktu. Maka laju pertumbuhan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Misalkan kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Maka kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan rumus pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tinggi ini tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tadi tinggi akhirnya 60, kemudian dikurangi 20. Dibagi dengan selang waktunya tadi 10 hari. Maka hasilnya 40 dibagi 10. Hasil akhirnya 4 cm per hari. Begitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Ini dia tabel beberapa besaran turunan dan satuannya. Selain yang ada di tabel ini, masih ada banyak lagi besaran turunan. Nah, di sini contohnya ada kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan usaha. Jadi tidak hanya ini saja ya. Selain 7 besaran pokok, semuanya termasuk besaran turunan.
Baik, sekarang kita bahas pertanyaan di awal tadi. Apa sih perbedaan antara massa dan berat? Nah, ini dia perbedaannya. Massa ini merupakan jumlah partikel yang ada pada suatu zat, sedangkan berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang memiliki massa. Simbol massa itu M, sedangkan simbol berat itu W. W itu massa dikalikan dengan G. G ini adalah percepatan gravitasi. Satuan massa itu kilogram, sedangkan satuan berat adalah newton. Karena berat ini adalah gaya. Kemudian, massa ini termasuk besaran pokok dan juga besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan berat termasuk besaran turunan dan juga besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Ya, berikutnya untuk sifatnya massa di semua tempat selalu sama. Sedangkan berat tergantung gaya gravitasi. Maksudnya, misalkan si A memiliki massa 50 kg. Si A ini mau pergi kemanapun, ke bulan, naik gunung, itu massanya tetap, yaitu 50 kg. Tapi untuk berat itu berbeda. Berat bergantung dari gaya gravitasi. Maka si A yang memiliki massa 50 kg ini di bumi yang memiliki percepatan gravitasi rata-rata sekitar 10 meter per sekon kuadrat, beratnya 500 Newton. Kalau si A ini pergi ke bulan, di mana bulan ini memiliki gaya gravitasi yang berbeda dari bumi, maka berat si A ini berbeda dengan berat ketika di bumi. Begitu. Ya, sedangkan untuk alat ukur massa itu neraca. Berat alat ukurnya adalah dinamometer atau neraca pegas. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara massa dan berat. Sudah tahu kan? Ya. Sekian untuk materi besaran turunan kali ini. Udah sekali kan? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.